Gini cara paling tepat dan ideal buat nyembuhin fraktur tulang. Kebetulan beberapa bulan yang lalu, sekitar awal September ya, tanggal 5 lebih tepatnya, saya dapat kabar kalau adik saya kecelakaan. Waktu itu di satu daerah di Sulawesi Tenggara namanya Pulau Munah. Kebetulan dia kerja di situ, kecelakaan tunggal, jatuh dari motor dan akhirnya setelah dibawa ke puskesmas sama orang-orang yang sekitar yang alhamdulillah qadarullah banyak yang bantuin, itu jarinya sudah hampir putus dan penanganan cepat sama di IGD-nya hanya bisa dibalut, tapi mereka nggak bisa operasi karena memang udah bayangin ya, jari kelingking teman-teman itu udah tinggal dagingnya doang gitu. Ya adik saya sih ketika di rumah sakit orang tua saya datang nyamperin juga merasa, tapi alhamdulillah ya orang tua gercep cari informasi dan akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di daerah Kota Bau-Bau. Saya tinggal di situ kebetulan tumbuh besarnya, dan alhamdulillah ada dokter bedah yang siap tangani tepat kurang lebih tanggal 11 September akhirnya dioperasi pasang pen dan alhamdulillah lancar. Nah, dengar kabar itu saya langsung gercep ya, karena saya tahu nomor satu penanganan yang tepat udah harus ya fraktur tulang. Kalau saya takut dioperasi, dibawa ke tukang pijat aja ya, tergantung kondisinya. Kalau emang harus dioperasi, operasi gitu. Ya, dan alhamdulillah terbantu dengan BPJS juga saat itu. Dan akhirnya saya coba kirimin ya, karena setelah penanganan yang tepat ya pada akhirnya metabolisme badannya harus dibantu untuk cepat memulihkan diri, karena adik saya juga kerja, nggak mungkin ngerepotin orang tua terus kan, karena orang tua juga kerja. Dan saya coba kirimin suplementasi dulu ya, beberapa kalsium organik dari Tiongkok yang saya pakai, dan tepat tanggal 17 September produknya sampai dan mulai dikonsumsi. Saya kasih panduan sama adik saya, minumnya gini malam hari biar penyerapannya maksimal, karena pada akhirnya teman-teman kalsium, protein, vitamin D itu yang dibutuhkan badan untuk cepat memulihkan diri. Jadi bagi teman-teman yang udah penanganannya tepat, udah mengalami atau mungkin bahkan ngalamin yang nggak nyaman, udah intinya ujung-ujungnya itu nutrisinya kurang aja. Kalau itu optimal, bahkan rasa sakit bakal bisa dinetralisir sama badan kita sendiri. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin udah dikasih obat dan lain-lain, coba deh cek nutrisinya juga hariannya cukup apa enggak. Nah, saya kasih adik saya lanjut. Alhamdulillah beberapa hari udah bisa aktivitas meskipun masih dibalut beban, ban pennya kelihatan sampai luar juga gitu. Genap akhirnya kemarin dikabarin sekitar tanggal 17 Oktober itu alhamdulillah konsultasi sama dokter dan akhirnya sudah boleh dilepas pennya dan lancar juga operasi pelepasan pen. Jadi genap pas 35 hari adik saya itu jarinya bareng sama pen. Saya dikirimin ronsennya, alhamdulillah sudah mulai nyatu, kalusnya tumbuh, udah mulai nyambung. Memang agak gede ya tulangnya dan masih ada kaku karena memang harus dilatih sedikit demi sedikit biar ototnya itu berkontraksi. Tapi alhamdulillah cukup lancar pemulihannya di usia adik saya mungkin udah 27 tahun. Dan bagi teman-teman tadi ya yang mungkin ngalamin fraktur juga, penanganan tepat itu udah harus ya sesuai dengan kondisinya. Tapi kedua, pemulihan terjadi ketika badannya cukup dengan nutrisi dari asupan dari luar. Jadi jangan lupa nutrisinya ya, kalau perlu dibantu suplementasi malah lebih bagus lagi ya. Semangat.